Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Prayudi Widianto, nomor induk mahasiswa 183079, akan memperagakan kondisi gawat darurat yang terjadi pada saat kami sedang melakukan jamuan makan, di mana salah satu peserta itu batuk-batuk seperti ada sesuatu barang asing yang masuk ke dalam kerongkongannya. Seperti ini kejadiannya. Pada saat pasien batuk-batuk, kita tidak perlu memberikan pertolongan karena pasien sedang berusaha untuk mengeluarkan benda asing yang ada dalam jalur nafasnya atau jalur udaranya atau jalur tenggorokannya dengan sendiri, jadi tanpa perlu dibantu. Kondisi ini jika berlangsung terus, kita biarkan dulu. Coba batuk seperti ini, kita biarkan dulu. Tapi kemudian terjadi pasien sudah memegang lehernya, dan makin lama sudah tidak terdengar lagi suara batuk-batuknya. Kita bisa membantu pasien untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tenggorokannya dengan cara melakukan namanya back blow, yaitu memukul di bagian belakang dari pasien di antara skapulanya. Jadi di tengah kita memukul seperti ini, tengahkan sedikit, kemudian kita pukul ke arah atas dengan kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jika pada saat kita melakukan back blow itu benda asing masih belum keluar juga, dan pasien tambah mulai lebih kepayahan, kita melakukan hal yang kedua, yaitu melakukan manuver Heimlich. Manuver Heimlich itu dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi tangan kita, kemudian 4 jari lainnya ditekukkan ke telapak tangan, sehingga bentuknya telapak tangan ini seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan adalah, misalnya pasien seperti ini, ya, kita bersiap dengan memasang kuda-kuda atau seperti tripod, sehingga kita bisa mengantisipasi jika sekiranya pasien nantinya itu mengalami kehilangan kesadaran dan jatuh, kita bisa kuat menahannya. Untuk melakukan manuver Heimlich, kita memasukkan tangan kita yang kanan di bawah, di bagian abdominal pasien, ya, di atas pusar dan di bawah tulang dadanya pasien seperti ini. Kemudian kita menekan sekuat tenaga sebanyak 5 kali untuk membantu pasien mengeluarkan benda asing yang ada di jalan nafasnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lihat lagi kondisi pasien, kita lakukan lagi. Jika belum keluar, kita lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi, jika belum, kita lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jika manuver Heimlich itu ternyata gagal, benda asing tidak keluar, dan kondisi pasien menjadi lebih gawat, kita sebaiknya membaringkan pasien ke tempat yang aman sehingga kita bisa melakukan pertolongan lebih lanjut. Kita pelan-pelan kita bantu pasien untuk ditidurkan di lantai. Seperti ini ya.
pada saat pasien keadaannya sudah memburuk, lebih buruk daripada yang sebelumnya, kesulitan bernafas, dan kita sudah baringkan dalam posisi seperti ini, kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menelpon ambulans atau 118 atau 911. Kita minta tolong orang lain untuk melakukan itu. Tolong telepon ambulans ya, 118. Setelah itu kita melakukan lanjutan pertolongan sebagai berikut. Kemudian, seperti ini. Kemudian kita memegang dahi dari pasien ini dan dagunya. Kita buka mulutnya. Nah, mulutnya. Dan kita lihat ke dalam bagian mulut dari pasien. Apakah ada benda asing atau benda yang menyangkut di dalam mulut pasien. Kita lihat, kita amati. Jika ada benda asing di dalam mulut pasien, kita melakukan finger swab, yaitu untuk mengorek, untuk mengeluarkan benda asing tersebut supaya pasien bisa segera bernafas. Tetapi jika benda asing itu tidak kelihatan, kita harus melakukan 3M. Apa 3M itu? 3M adalah, pertama kita merasakan nafas pasien, merasakan menggunakan pipi kita. Kenapa pipi? Karena pipi adalah bagian yang sensitif, yang bisa merasakan, yang peka, yang bisa merasakan nafas dari pasien. Yang kedua adalah kita mendengarkan. Kita mendengarkan suara yang dikeluarkan pasien. Dan yang ketiga adalah melihat rongga dada pasien. Apakah rongga dada pasien itu bergerak atau tidak? Jika kondisi ini tidak ada atau 3M itu tidak terlihat, maka yang perlu kita lakukan adalah meniup mulut pasien dengan cara menekan hidungnya dan membuka mulutnya seperti ini. Kemudian kita tiup sebanyak 2 kali. Setelah kita tiup, kita lihat lagi 3M-nya. Kita 3M lagi, kita merasakan, kita melihat dan mendengar. Jika 3M ini masih belum ada reaksi, kita melakukan abdominal thrust. Abdominal thrust yaitu kita menekan di daerah abdominal pasien di bawah prosesus sipoideus sebanyak 5 kali. Kita lakukan sekarang abdominal thrust. Kita di atas pasien, kemudian kita mencari tulang dada, akhir dari tulang dada pasien sekitar sini. Kemudian kita menekan ke atas untuk mendorong supaya benda asing keluar dari jalur nafas pasien, jalur udara pasien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mencek lagi 3M. Kita mencek 3M. Kita merasakan, kemudian mendengar dan melihat apakah dada pasien sudah mulai mengembang atau mulai ada gerakan nafas. Tetapi jika tidak, kita lakukan kembali abdominal thrust. Tidak tadi. Jadi
kita tiup dulu ya. Kita tiup dulu 2 kali. Kemudian kita melakukan 3M kembali. Kita melihat, kita mendengar, dan kita merasakan apakah 3M ini sudah berjalan apa tidak. Jika tidak, kita melakukan abdominal thrust. Abdominal thrust kembali kita lakukan. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita melakukan 3M lagi. Merasakan, mendengar, dan melihat apakah 3M ini sudah berjalan atau tidak. Jika tidak, kita melakukan tiupan 2 kali, dan kita melihat lagi 3M. Jika dada dari pasien sudah mulai bergerak, menandakan bahwa pasien sudah bisa bernafas. Kemudian kita cek, kita meraba nadi pasien, apakah nadinya terasa atau tidak. Jika nadinya tidak terasa, kita harus melakukan CPR. CPR yaitu dengan cara memompa atau mengkompres pasien. Jika pasien ini adalah laki-laki, kita lakukan di bawah puting susu, dan jika perempuan di atas sedikit dari puting susu. Oke, kita lakukan CPR dengan cara seperti ini. Tangannya seperti ini, lurus, ya, bisa begini dan bisa begini. Oke, tergantung kenyamanan dari si pemberi pertolongan. Nah, seperti ini. Oke, saya nyaman seperti ini. Kemudian kita mencari kira-kira di sekitar sini. Kemudian kita menekan, tidak boleh seperti ini, tetapi harus tegak. Kita pompa sebanyak 30 kali dan 2 kali tiupan. Oke, akan saya lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kemudian tiup 2 kali. Kemudian lakukan lagi, karena ini 1 siklus. Yang harus dilakukan adalah 5 siklus. Jadi kita mesti melakukan ini sebanyak 150 kali dan 10 kali tiupan. Kita lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian kita tiup lagi. Oke. Setelah kita tiup, selesai 5 siklus, kita cek dari nadi pasien. Oke, jika nadinya sudah teraba atau terasa, berarti pasien sudah, kondisinya sudah dalam keadaan yang baik. Dan kita amatin lagi 3M. Kita amatin lagi 3M, kita lihat, kemudian kita dengar, dan kita rasakan hembusan nafasnya. Kalau 3M-nya sudah baik, berarti pekerjaan pertolongan ini sudah selesai. Setelah 3M dan nadi pasien teraba, kita memiringkan pasien
ke arah sebelah kiri karena lambung pasien ada di sebelah kiri. Seperti ini. Sebelumnya kita siapkan tangan kiri pasien untuk berada di bawah pipi pasien seperti ini. Oke. Oke. Dan kaki pasien seperti ini. Kita miringkan ke sebelah kiri seperti ini supaya jika benda asing yang ada di dalam tubuh pasien bisa ingin dimuntahkan, mudah untuk dimuntahkan. Sambil kita menjaga, memeriksa nadi pasien, juga nafas dari pasien. Demikian peragaan untuk kondisi gawat darurat pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan lain kembali. Terima kasih.